berdoa. Siap, Cek. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Puji dan syukur kami pada Tuhan dari Bapa surga, Tuhan dan Allah kami dan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan yang kami anakku, pada kehidupan kami, selalu ada di tengah kami, untuk memuliakan kemuliaan Kristus Satu nama kalian silakan mengunjuk tangan ya. Ya. Yang pertama Alexi Pelita Cinta Dalam Menua. Ada Bu. Amit Tersahu. Ada Bu. Saling Mangtolaya. Dan Chris Hartati Hulu. Ada Bu. Berarti kalian semuanya hadir hari ini ya. Iya, Bu. Soalnya kegiatan kita biasanya kita menyanyikan lagu nasionalis. Siapa yang pimpin? Siap, Cek. Pada Pancasila tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, dipersilakan duduk kembali. Sekarang perhatikan kerapiannya. Perhatian dalam hal ini bagaimana cara duduknya. Lihat kerapian bajunya. Biar proses KBM kita berjalan dengan baik. Baik, kayaknya sudah rapi ya. Sudah kan? Jadi seterusnya Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Yang pertama, apa materi kita minggu yang lalu? Hapus tepuk tangan. Silakan pada kalian siapa yang tahu pengertian teks eksposisi itu tangan. Berarti sebagian yang tahu. Baik, saya Dalam teks eksposisi adalah bagian yang berisikan tanggapan atau gagasan kembali dari argumentasi yang telah disampaikan. Ya. Baik, tepuk tangan. Kali ini mengenai teks puisi. Jadi mungkin anak-anak kami sudah mempelajarinya sebelumnya, tapi mungkin lupa ingat ya. Jadi ibu harus kembali apa yang maksud dengan teks puisi. Jadi teks puisi itu merupakan suatu karya sastra yang dituliskan oleh seseorang untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi dengan menggunakan kata-kata indah. Jadi itu yang maksud dengan teks puisi. Baik, materi kita ini mengenai teks puisi diharapkan setelah nanti kita mempelajarinya bersama-sama, Ibu mengharapkan kepada kalian semua tahu pengertian dari teks puisi. Suka, bisa, tahu unsur-unsur teks puisi. Seterusnya bisa menunjukkan makna atau arti dari teks puisi. Jadi untuk lebih lagi memperdalam materi ini,
Jadi Ibu menayangkan kepada kalian semua di PowerPoint di atas kita membacakan secara bersama-sama mengenai teks puisi yang berjudul apa? Surat dari pernah kalian mendengar surat dari ibu kalian? Pernah ya? Ada juga yang tidak pernah. Ya. Jadi pertama ini adalah surat dari ibu yang sudah nanti hujan bulan Juni. Bukan hujan yang sekarang ya? Jadi kita bersama-sama membacakannya surat dari ibu. Silakan membacakannya secara bersama-sama. Pergi ke dunia luas anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Selagi angin masih angin gurita dan matahari pagi menyinari daun-daun dalam limbah dan padang hujan. Pergi ke laut lepas anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja biru dan nakoda sudah tahu pedoman kembali pulang. Anakku sayang, kembali ke balik malam. Jika katamu telah lapar seperti kita akan bercerita, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan di serat akal. Jadi mungkin anak-anak saya masih belum gagasan apa makna, apa tema dari yang sudah kita bahas. Jadi untuk memperdalamnya lagi, karena ini dengarkan, setelah ini nanti memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai puisi yang sudah kalian bacakan. Maka menanyakan dari PowerPoint, silakan lihat bahan aja puisi. Di situ ada juga pengertian puisi. Mari kita baca bersama-sama. Pengertian puisi adalah puisi menjadi salah satu jenis atau karya sastra. Puisi karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan spesifiskan datif. Berikut ini disajikan satu puisi. Jadi seperti yang tadi, bahwa puisi harus menggunakan bahasa jadi itu pengertian puisi. Silakan lihat, itu ada lawik karunya. Tema nada, di tema ada mana, di nada ada persa. Seterusnya tutur titik unsur atau titik itu latar belakang penulis, nilai sosial budaya dan sosial bermasyarakat. Seterusnya menyimpulkan isi puisi. Oke, ini sudah kita menyelesaikan di PowerPoint. Nanti seterusnya pasti Ibu memberikan lebih lagi kepada kalian di materi yang akan Ibu bagikan. Ya, jadi sekarang sudah paham kan di PowerPoint tadi pengertian struktur teks puisi. Nah, berarti kalau siswa-siswi saya sudah paham, berarti sekarang kita masuk pada pertanyaan. Bisa ya? Bisa. Pasti bisa.
Pasti bisa karena mau belajar. Jadi salah benarnya nanti tidak masalah. Silakan guru memberikan pendapat mengenai pertanyaan ibu. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai ibu pengen kembali ini surat dari ibu. Silakan dengarkan pertanyaannya. Ya, apa kira-kira makna dari deskripsi surat dari ibu? Siapa yang tahu? Pasti semuanya tahu ya. Pertanyaan ibu silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Guru untuk menjawab pertanyaan Ibu. Yang saya ketahui, ungkapan hati seorang ibu melalui sebuah puisi yang berisi tentang harapan dan impian sang ibu kepada anaknya. Terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaan yang kedua. Siap-siap kalian siap-siap mendengarkan pertanyaannya. Biar mudah nanti menjawab. Masih ada semuanya. Baik, pertanyaan yang kedua mengenai teks di atas. Apa kira-kira menurut kalian tema dari surat dari ibu yang sudah kalian dah? Siapa yang tahu di dalam? Wow, mantap. Semuanya kemarin yang telah diberikan guru kepada saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang saya dapatkan dari penjelasan ibu tadi memiliki tema tentang nasihat ibu untuk anaknya, untuk pergi mencari dan sendiri. Terima kasih. Yang tadi benar, nanti ibu klarifikasi. Jadi nanti waktu kita menuliskannya dulu. Yang berikutnya kita membagikan LKPD. Berarti satu kelompok ada 5 orang. Jadi ibu bagi kelompok, 4 saja kelompoknya 4, tapi kelompoknya ada 5 orang. Ini nanti kalau udah lebih saya kita bagikan. Baik, setelah petunjuk belajar lihat LKPD masing-masing. Sudah. Jadi di LKPD itu ada petunjuk di bawahnya. Jadi permasalahan harus dibacakan dalam pembelajaran ini di LKPD-mu adalah bagaimana menentukan unsur-unsur pembangun dalam teks puisi. Ini soalnya aman-aman di kelas ini. Tidak ada yang bertanya berarti sudah paham atau mengerti mengerjakan tugas yang ibu beri. Yang memimpin dalam video untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita dan terlebih untuk mengerjakan LKPD. Jadi kita bersama-sama menyaksikan video di PowerPoint. Yang sudah dan kotaku, kotaku. Diskusi. Jadi setiap kelompok sebelum di LKPD.
Coba seperti bicara saja, gagasan dari polisi ini dari komika kita. Contohnya kan mereka lagi, maka hasil dari diskusi kalian masing-masing akan dituliskan di lembar LKPD. Ibu ingatkan kembali di LKPD jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok 1 sebenarnya kelompok 2, 3, 4 dan nama-nama kelompoknya. Dua menit lagi. Punya 2 menit lagi. Jadi sudah mulai bisa ditulis apa hasil dari diskusi kalian. Itu pertanyaannya ada 4 di LKPD kan. Jadi dituntaskan dulu pertanyaan pertama. Jadi kesatuan dalam hal ini menuntaskan dulu jawaban yang pertama. Apa pertanyaan yang tadi yang pertama? Apa tema yang terkandung dalam puisi Gadis Peminta-Minta? Jadi kelompok lain harus menuangkannya di dalam LKPD sesuai dengan kesimpulan diskusi. Silakan waktunya untuk mencatat atau menulis di lembar LKPD. Ibu berikan waktu selama 7 menit. Waktunya kelompok 2 silakan ditulis jawabannya di LKPD. Sudah kembali kan? Iya kan? Iya, Bu. Jadi sudah siap tugasnya? Sudah, Bu. Jadi sekarang apa selanjutnya? Kegiatan kita selanjutnya menurut kalian? Mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan di LKPD. Jadi tetap di posisi tempat duduknya. Jadi ini yang menjadi nanti ketua kelas. Karena mengira waktu kita mulai saja, ya? Setuju? Tapi untuk lebih bagusnya kita mulaikan dari kelompok 1. Kelompok 1 diberikan waktu untuk menyajikan hasil
diskusinya. Dipersilakan. Jadi kelompok lain dengarkan, kelompok lain yang sekarang memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh guru kepada kami. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Ibu yang mengasuh materi pelajaran. Baik, saya berdiri di sini untuk menampilkan hasil jawaban kami dari kelompok 1 mengenai gadis peminta-minta. Di situ mungkin kita memiliki masing-masing pertanyaan yang ada di sana. Bagian A, apa tema yang dikandung dalam puisi gadis peminta-minta? Pendapat kami di bagian A, melalui puisinya, gadis peminta-minta atau Toto Sudarto Bachtiar memaknai kemiskinan sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada hambanya harus dilalui dengan sabar. Bagian B, imaji apa yang terkandung dalam puisi tersebut? Jawabannya bagian B, serta citraan perasaan yang tidak bukan pada kata gembira, bentuk tipografi atau kewajahan. Bagian C, bagaimana perasaan yang tergambar pada puisi tersebut? Pendapat kami adalah rasa kesedihan dan harus mengenai keadaannya. Gadis peminta-minta pembawa kaleng kecil. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh ketua kelompok kami. Saya di sini untuk membuka ruang diskusi. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari teman kami semua, saya berikan kesempatan satu pertanyaan karena mengingat waktu. Dipersilakan. Kesempatan ini telah diberikan kepada saya untuk bertanya dari kelompok 1. Pertanyaan kami dari kelompok 3, apa gagasan dari teks puisi gadis peminta-minta? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya memberikan kesempatan oleh teman kami sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih saya untuk menjawab pertanyaan begitu, gagasan dari teks puisi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, langsung saja saya membacakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Saya berikan kesempatan kepada koordinator untuk membukakan ruang diskusi. Baik, terima kasih kesempatan telah memberikan waktu untuk bertanya kepada kami kelompok 2. Yang kami tanyakan adalah apa unsur-unsur dari teks puisi gadis peminta-minta? Sudah tampil ya. Jadi semuanya sudah memberikan yang terbaik. Jadi tepuk tangan. Perlu Ibu
kualifikasi di sini untuk kelompok 1, 2, 3, 4 di sini yang mengambil alih pada rumit publik itu bukan koordinator tapi biasanya itu disebut sebagai moderator. Tidak masalah karena kita juga tahu belajar. Jadi semuanya siapa yang tampil pada hari ini sudah yang terbaik, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata menuliskan apa perasaan kalian dengan pelajaran hari ini. Dan Saya bahagia dan menyenangkan. Kenapa bahagia? Karena mata pelajaran pada hari ini sungguh sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kita. Tepuk tangan. itu yang dirasakan pada hari ini mana yang lagi dikumpulkan. Seterusnya Ibu perlu menyampaikan kepada kalian atau sebelumnya Ibu mengasih apresiasi dulu buat kelompok yang bagus. Jadi menurut penilaian saya tadi secara Ibu, penilaian Ibu dari sini, kelompok yang lumayan bagus walaupun tidak sempurna itu dari kelompok 4. Tepuk tangan. Ibu juga perlu menyampaikan apa materi berikutnya. Ini masih materi teks puisi ya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bersatu dalam berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Mulai dari tadi kau memulaikan materi kami hingga kenalan hingga kami. Ya Tuhan, demikian aja doa anak yang sempurna. Kami andalkan melalui anak Yesus Kristus dan penebus hidup selamat kami. Amin. Jadi yang terakhir Ibu menyapa kita semua. Selamat